Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alidin Akamil dengan nomor NPM 2200100026. Di sini saya akan membuat video label yang mengenai assessment, classification, and documentation of injury. Baik, di sini sebelum melakukan pemeriksaan, di sini ada alat-alat yang dimana ada word assessment, lalu ada penggaris, lalu ada pulpen, lalu ada NaCl untuk membersihkan luka, dan untuk yang terakhir ada hand gloves. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, di sini saya Dr. Muhammad Alidin Akamil yang bertugas di klinik Pasundan pada siang hari ini, ya Pak. Baik, sebelumnya saya izin verifikasi data dulu ya Pak. Baik, apakah benar usianya itu 20 tahun Pak? Benar, Dok. Lalu untuk jenisnya laki-laki ya Pak? Untuk alamatnya Jalan Kenangan Gang Buntu Bandung Pak. Baik, ada keluhan apa Pak? Oh itu Dok, ada luka di sini. Baik, boleh saya lihat terlebih dahulu. Oh, baik, izin saya pemeriksaan lebih lanjut ya Pak. Baik, Dok. Baik, apakah Bapak menyetujui Pak? Oh, setuju, Dok. Baik, sekian. Ya. Baik Pak, di sini saya meminta izin terlebih dahulu ya Pak untuk mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Apakah diizinkan Pak? Diizinkan, Dok. Baik Pak, di sini saya akan memotret terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, sudah selesai. Di sini lokasinya itu semua luka harus dijelaskan mengenai jarak dan garis tengah tubuh atau daerah yang terkait yang akan dinilainya, dan kepala atau tumit atau penanda anatomi lainnya, dan harus dilengkapi dengan koordinasi X dan Y atau jarak pengukuran anatomis dari landmark. Baik, di sini luka atau cedera, misalnya abrasi atau ada memar, lalu ada laserasi dan lain-lain. Lalu untuk membentuk lukanya mungkin linier, belang-belang, tidak teratur, berbentuk L atau V atau T atau dan lain-lain. Baik, untuk ukuran, untuk laserasi pengukuran harus dijelaskan dalam 3 dimensi, 2 di permukaan, panjang dan lebar, dan 1 untuk kedalaman. Untuk orang hidup, kedalaman luka terbuka dapat diukur dengan memperkirakan jenis jaringan, dasar luka, dan lokasi luka. Untuk orang hidup dengan anestesi atau orang mati, kedalaman luka bisa diukur dengan penggaris. Untuk semua luka kecuali luka terbuka, pengukuran harus dijelaskan dalam 2 dimensi. Baik, untuk selanjutnya warna, berdasarkan apa yang kami lihat, untuk menentukan durasi atau waktu cederanya. Lalu untuk orientasi luka seperti melintang, membujur, atau miring dapat dijelaskan. Lalu untuk selanjutnya nyeri dan kelembutan digunakan untuk tingkat keparahan dan waktu. Lalu untuk deskripsi atau karakteristik lainnya seperti tepi tidak beraturan atau teratur. Lalu selanjutnya mangin terkelupas. Lalu ujung tajam atau tumpul untuk menentukan pisau bermata 1 atau 2. Lalu untuk menjembatani, pembuluh, saraf, dan jaringan ikat terlihat di kedalaman luka. Lalu untuk bukti jejak, bukti yang ditemukan pada luka seperti bekas tembakan atau noda. Lalu untuk kesimpulan, jenis cedera dan penyebabnya, misalnya gaya tumpul, lalu ada gaya tajam, tebasan, panas, dan listrik.
tidak disebabkan oleh instrumen, benda, atau diterapkan dengan ujung tombak, lesi primer, abrasi, memar, laserasi, fraktur, lalu ada alfusi. Disebabkan oleh benda dengan ujung yang tajam atau tajam peralatan yang tajam. Abrasi adalah cedera superficial yang melibatkan lapisan luar kulit atau permukaan mukosa. Jenis abrasi khusus termasuk goresan, lecet-lecet, dan lecet titik atau guge. Lalu untuk luka akibat keluarnya darah ke dalam jaringan setelah pecahnya pembuluh darah akibat benda tumpul. Memar berpola tunggal dapat menunjukkan sifat benda yang terkena dampak, tramlin, tanda ban, dan lain-lain. Lalu untuk selanjutnya, laserasi adalah luka akibat robek, pecah, atau hancurnya jaringan oleh benda tumpul. Luka insisi disebabkan oleh instrumen tepi tajam yang kira-kira sejajar atau bersinggungan dengan permukaan yang terluka. Luka tusuk disebabkan oleh alat runcing yang kurang lebih tegak lurus terhadap permukaan luka. Lalu untuk lampiran mediko-legal, menulis sebuah laporan, bagian penilaian dan bagian kesimpulan harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang umum. Ya. Baik untuk lokasinya, ada di bahu kanan terdapat luka jenis cedera laserasi atau sobek pada bagian siku kanan bawah tangan kanan dengan luka berjarak 9 cm. Lalu untuk wound injury-nya itu laceration atau sobek, yang dimana untuk shape-nya itu reguler, lalu ada ukurannya itu 16 cm dikali 8 cm dengan kedalaman 6 cm. Lalu untuk selanjutnya ada warnanya itu eritema atau kemerahan. Lalu untuk orientasi transfer, lalu ada pain and tenderness yang disertai rasa nyeri tekan. Lalu untuk yang lainnya ada batasnya tegas, lalu tepi lukanya tidak rata dan terdapat ujung tajam. Lalu untuk terlihat jaringan ikat di dalam luka, yang dimana untuk kesimpulannya jenis cedera luka laserasi atau sobek yang disebabkan oleh sayatan benda tajam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.